Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Putri Dasandra, NIM 20233047 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tab Insert pada Microsoft Word 2007. Sebelumnya tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau software yang didedikasikan untuk mengolah kata. Nah, selanjutnya tab Insert pada Microsoft Word dapat dilihat pada share screen saya ini. Tab Insert sendiri terdiri dari beberapa grup. Ada grup Pages, ada grup Tables, Illustrations, Links, Header, dan Footer, grup Text, dan grup Simbol. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada grup Pages, terdiri dari cover page, blank page, dan page break. Yang pertama ada cover page, yang digunakan untuk menyisipkan cover pada halaman. Jadi biasanya dalam membuat sebuah dokumen, orang-orang menggunakan cover. Nah, di sini ada tools untuk membuat cover secara otomatis. Yang kedua ada blank page yang digunakan sebagai untuk menyisipkan halaman kosong pada dokumen. Misalnya ada halaman 1 dan halaman 2 dan ternyata kita membutuhkan halaman kosong di tengah halaman 1 dan halaman 2. Nah, dapat digunakan tools blank page untuk menyisipkan halaman tersebut. Yang ketiga ada page break. Page break digunakan untuk memisahkan suatu halaman pada dokumen. Next, ke grup tables itu ada table. Table ini digunakan untuk menambahkan tabel pada dokumen. Nah, sebenarnya pada grup table ini, jika kita lihat-lihat, terdapat segitiga yang menghadap ke bawah yang menandakan bahwa ada opsi lain pada grup table. Nah, opsinya sebagai berikut. Yang pertama itu ada berupa, mohon maaf saya tidak bisa melihatkan pilihan pada tools table ini karena kebetulan laptop yang saya gunakan sekarang ini tidak menggunakan Microsoft Word 2007, jadi saya hanya memberikan screenshot-annya saja. Yang pertama itu ada insert table. Insert table itu digunakan untuk menambahkan tabel secara manual. Misalnya kita ingin menambahkan baris 15 baris dan kolom 10 kolom gitu. Dan yang kedua itu ada draw table. Draw table ini adalah menambahkan table dengan cara dicoretkan pada dokumen, nanti tabelnya akan terbuat secara otomatis. Yang ketiga ada convert text to table. Nah, gunanya adalah untuk mengconvert teks yang nantinya kita bikin dan sebelumnya itu belum berada di table, nanti menjadi ada pada table. Yang keempat ada Excel spreadsheet untuk menyisipkan table dalam bentuk lembar kerja Excel. Yang kelima ada quick tables. Quick tables adalah untuk menyisipkan tabel instan yang terjadi jenisnya dan bentuk di dalam Microsoft Word 2010. Selanjutnya ada grup ilustrasi. Pada grup ilustrasi itu terdiri dari picture, clip art, shapes, smart art, dan chart. Yang pertama itu ada picture, digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan dalam komputer. Yang kedua ada clip art untuk menyisipkan gambar ilustrasi yang ada pada library program. Nah, kalau di picture tadi kita bisa menambahkan gambar yang ada pada komputer seperti foto kita atau sebagainya, dan clip art di sini hanya dapat menambahkan ilustrasi yang ada sudah tersimpan pada Microsoft Word. Selanjutnya ada shapes untuk menyisipkan objek gambar auto shapes. Bisa kita menambahkan seperti lingkaran, persegi panjang, segi empat. Selanjutnya ada smart art untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Yang terakhir ada chart, digunakan untuk menambahkan diagram. Diagramnya juga berbagai macam seperti diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram balok.
Selanjutnya ada grup links. Grup links itu terdiri dari hyperlink, bookmark, dan cross-reference. Hyperlink itu berguna untuk menautkan teks atau objek yang terpilih dengan file lain. Sedangkan bookmark itu digunakan untuk membuat panduan buku. Selanjutnya, cross-reference digunakan untuk membuat referensi antar file. Lalu ada grup header dan footer. Terdiri dari header, footer, dan page number. Header itu digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Dan sebaliknya, footer digunakan untuk men-setting kaki halaman pada suatu file. Dan selanjutnya ada page number yang digunakan untuk menyisipkan halaman, nomor halaman pada dokumen. Lalu selanjutnya ada grup teks, terdiri dari text box, quick parts, word art, drop cap, signature line, date and time, sama object. Yang pertama itu ada text box, digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Yang kedua ada quick parts, adalah untuk mengatur teks secara otomatis. Dan yang ketiga ada word art, untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Jadi bisa diganti-ganti gaya penulisan teksnya. Selanjutnya ada drop cap, untuk menyisipkan huruf besar pada awalan paragraf yang biasa kita lihat pada koran, headline koran, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya ada signature line untuk menyisipkan tanda tangan digital. Jadi cukup untuk menuliskan pada touchpad tanda tangan kita, maka nanti akan di-convert sendiri secara otomatis kepada Microsoft Word. Selanjutnya ada date and time, itu untuk mengatur tanggal dan waktu terkini. Selanjutnya ada objek, untuk menyisipkan objek dengan ekstensi link. Nah, dan yang terakhir ini ada grup simbol, yang terdiri dari equation dan simbol. Nah, equation adalah untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang fisika, ya, seperti pada gambar dapat dilihat ini adalah berupa V, sedangkan simbol adalah untuk menyisipkan karakter khusus. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya yakin penjelasan saya ini dapat berguna bagi kita semua. Saya Lutfi Abdul Chandra, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.